ketika dia memilih satu partai berarti dia menjustifikasi dirinya itu sama dengan ideologi partai tersebut. Anggota mereka yang akan menjadi delegasi di parlemen itu bukan ditunjuk oleh pimpinan partai, ya, tetapi oleh mekanisme konvensi. Tapi kalau di Indonesia, dia orang cilik tapi memilih partai yang tidak menghormati hak-hak orang cilik. Partai politik yang progresif harus membangun basis dananya berdasarkan kekuatan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur. Malam ini kebetulan kami kedatangan tamu yang sekaligus kita todong untuk membagikan ilmunya. Karena tamu kita ini sudah malang melintang di dunia aktivis, di dunia pergerakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kita mau minta nanti pengalaman beliau tentang gerakan politik yang ada di Eropa, bagaimana mereka membangun partai, bagaimana mereka merekrut keanggotaan, membangun basis ekonomi untuk menghidupi partai, dan lain sebagainya. Tamu kita sekarang ini adalah Mbak Ade Indriani Zuhri, yang terkenal dengan panggilan Alexa, Alexander Agung. Selamat malam, Mbak Alexa. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Alexa ini adalah Ketua Umum Syarikat Hijau Indonesia sekaligus Ketua Umum Koperasi Hijau Indonesia Berdikari, ya, Mbak? Ya, betul. Di kalangan masyarakat bawah, di kalangan masyarakat menengah, di kalangan para pejabat, termasuk kalangan aktivis, sudah banyak mengenal Mbak Ade ini. Nah, saya ingin menanyakan tentang pengalaman Mbak dari mulai bergabung di Syarikat Hijau, kemudian eksposur, ya, di negara-negara Eropa, termasuk Australia mungkin, ataupun Amerika pernah? Belum, New Zealand. New Zealand, ya. Sebagai komparasi untuk pembangunan partai politik modern. Ya, modern itu artinya dikelola secara modern dan mereka mandiri, tidak tergantung dengan kekuatan-kekuatan, ya, di luar dari kekuatan partai itu sendiri. Sebetulnya kalau di Eropa, ya, ataupun di New Zealand, bagaimana partai-partai ini membangun atau merekrut keanggotaan dan bagaimana mereka membangun basic ekonomi untuk menghidupi partai, Mbak? Ya, kalau di sepengalaman saya, ya, Tumia, di Eropa, ya, terutama Eropa di negara mana? Prancis dan Prancis, Inggris, ya. ya. Inggris dan Prancis, oke. Jadi mereka itu punya 4 jenis keanggotaan. Jadi simpatisan, kemudian partisipan, ya. Partisan, kemudian anggota dan petugas partai. Partisan, simpatisan, anggota dan pengurus partai. Oke. Nah, karena ideologi mereka itu jelas, ya. Jadi kalau orang-orang di Partai Hijau itu kan ketika dia memilih satu partai berarti dia menjustifikasi dirinya itu sama dengan ideologi partai tersebut. Jadi kalau dia buruh, dia pasti pilih partai buruh, gitu. Jadi kalau dia orang hijau yang mendeklar dirinya sebagai orang hijau yang taat terhadap penghormatan terhadap ekologi, ya pasti dia pilih partai hijau. Nah, uniknya, menariknya, anggota, kalau misalnya kita masih simpatisan, gitu, ya, kita akan selalu
pembicaraan kita, kalimat kita, gitu ya, itu pasti mengidentifikasi diri kita sebagai orang hijau. Di publik ya? Di publik ya. Yeah. Misalnya saya pernah ketemu teman dari Partai Hijau Perancis itu nggak punya mobil. Ketika saya bilang, ngapain kamu nggak punya mobil ya? Saya bilang gitu. Dia bilang, buat apa mobil? Transportasi publik kita bagus dan mobil itu banyak menghasilkan emisi dan itu nggak sesuai dengan ideologi saya sebagai orang hijau gitu. Nah, beda sama kita yang kita punya pemikiran sebagai aktivis hijau, tapi cara hidup kita, lifestyle kita masih kurang hijau gitu. Nah, kemudian dia simpatisan. Jadi dia belum menjadi anggota, tapi dia sudah mulai ikut terlibat acara-acara partai gitu. Nah, misalnya dalam 1 minggu itu ada 1 hari di mana dia akan mencari atau mempromosikan atau mengajak orang untuk mengetahui lebih banyak tentang Partai Hijau. Jadi waktu saya di Prancis itu saya lihat mereka, adik kamu mau ikut saya nggak? Katanya, kemana? Saya bilang, kita ke taman, katanya gitu kan. Dan dia mendekati orang-orang, terus dia bilang, hai, katanya saya dari Partai Hijau, boleh nggak saya minta waktu 2 menit untuk saya menerangkan tentang Partai Hijau Prancis gitu. Itu yang persis seperti yang di mall-mall itu ya, nah, hai, saya gitu-gitu kan. Kemudian dia anggota, kalau anggota dia sudah harus ikut kegiatan partai. Dan yang keempat dia petugas partai atau pengurus partai. Jadi dia memang harus 100% menjadi ketua partai gitu. Pengurus partai dan dia tidak full time ya. Full time. Dan dia tidak menjadi kepengurusan atau ikut sebagai member parlemen gitu. Jadi dia bertugas sebagai kalau dia pengurus partai, dia tidak masuk ke parlemen? Iya. Dia nggak masuk ke parlemen? Nggak masuk ke parlemen. Oke, jadi parlemen itu partai politik merekrut bukan dari pengurusnya tapi dari anggotanya. Anggota ya. Okay. Dan mereka juga ada pemilu internal ya. Jadi seperti di Partai Hijau di Australia, sebelum mereka memutuskan siapa yang akan running, kalau kita kan keinginan sendiri nih running to election gitu ya. Jadi kalau saya jadi anggota salah satu partai, saya mau mencalonkan diri. Kalau partai nggak kasih rekomendasi, saya pindah partai lain kan gitu kan. Nah kalau di Australia atau Partai Hijau di Eropa nggak begitu. Mereka melalui pemilihan di partai mereka atau konvensi internal partai mereka. Jadi yang akan terpilih nanti itu adalah orang-orang yang sudah direkomendasikan atau terpilih pada konvensi internasional partai mereka. Jadi ketika dia sudah terpilih, dia bersungguh-sungguh. Nah, sistem mereka mempromosikan diri mereka pun luar biasa. Jadi mereka tuh nggak bicara diri mereka gitu loh. Ketika saya kan beberapa kali ikut mereka kampanye ya. Mereka akan door to door, tapi mereka menceritakan tentang Partai Hijau gitu loh. Bukan tentang diri mereka gitu loh. Sebentar Mbak, jadi wakil yang akan dipilih ya untuk duduk di parlemen itu proses perekrutannya melalui konferensi. Ya, konvensi. Konvensi. Oh, konvensi ya, melalui konvensi. Yang hadir di konvensi itu siapa? Anggota partai. Anggota partai. Jadi anggota partai itulah yang nanti akan menentukan master ini duduk di akan menjadi kandidat Betul. Karena gitu yang bukan ditunjuk oleh pimpinan partai kan, tapi hasil dari konvensi. Iya. Itu. Jadi member itu atau anggota partai itu yang baru boleh ikut konvensi. Jadi yang 3 ke 4 tadi partisan dan simpatisan itu nggak bisa. Oke. Dan yang menariknya seperti saya sampaikan tadi tuh bahwa cara mereka mengkampanyekan itu bukan mereka mengkampanyekan diri mereka seperti di Byron Bay. Di salah satu kota di Australia itu saya lupa namanya itu ya. Jadi ada pohon pohon ratusan tahun yang itu akan dipotong itu karena ada pelebaran jalan gitu. Dan seluruh anggota partai termasuk calon MP-nya itu melakukan demonstrasi supaya mereka tidak pohon itu tidak ditebang gitu loh. Nah, efeknya adalah mereka bilang bahwa
pohon ini tidak bisa ditebang karena pohon ini juga punya hak untuk hidup gitu loh. Nah, saya sebagai calon MP dari distrik ini menyampaikan keberatan. Nah, jadi cara mereka berkampanye itu seperti itu. Gitu. Jadi bukan mengendorse diri mereka bahwa mereka itu punya kepedulian lah terhadap lingkungan hidup, gitu kan, punya kepedulian terhadap satwa dan sebagainya. Tapi partai mereka yang punya kepedulian itu dan mereka menjadi juru bicara dari partai mereka yang punya ideologi terhadap penghormatan hak hidup bagi manusia dan satwa atau penghormatan terhadap ekologi. Gitu. Oke, jadi di pengalaman Mbak Alexa itu kalau di Eropa afiliasi warga ke partai politik itu dasarnya adalah ideologi. Ya kan, ideologi gitu loh. Kalau mereka peduli terhadap persoalan ekologi, persoalan lingkungan, tentunya masuknya ke Partai Hijau. Kalau ini mereka buruh, masuknya ke Partai Buruh. Kalau ini pengusaha, ikutnya Partai Konservatif, kira-kira begitulah. Ya kan. Terus yang menarik adalah bagaimana mereka merekrut anggota mereka yang akan menjadi delegasi di parlemen itu bukan ditunjuk oleh pimpinan partai, ya, tetapi oleh mekanisme konvensi. Dan yang ketiga, mereka mengkampanyekan itu bukan menonjolkan eksistensi personality wakilnya, tapi bagaimana yang menjadi garis politik partai. Partai Hijau akan berkampanye tentang bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan, keseimbangan ekologi. Saya pikir seperti itu. Terus kalau di Eropa, bagaimana partai politik membangun basis dananya, Mbak? Ya, pertama yang paling penting adalah kesadaran berpolitik mereka itu sudah maju ya. Artinya memang ketika mereka masuk partai itu memang ideologi mereka yang menentukan gitu. Jadi tidak ada karena ingin masuk partai karena kepentingan supaya misalnya usahanya maju atau karena ingin mendapatkan posisi gitu ya. Tapi memang karena ideologi mereka gitu. Nah, ini terlihat juga di beberapa negara yang saya kunjungi ya, seperti di Inggris dan di Prancis, bahwa memang ideologi itu udah selesai gitu tuh. Jadi ketika seseorang sudah mendeklar dirinya sebagai orang hijau, nggak akan mudah berpindah ke ideologi yang lain atau ke partai yang lain. Nah, kalau di Partai Hijau Australia, karena Partai Hijau Australia dibangun oleh orang-orang yang profesional gitu ya. Jadi membernya itu atau anggotanya itu adalah anggota-anggota yang profesional. Jadi yang ada dia dari dosen, intelektual dan pekerja lainnya. Jadi mereka tidak terlalu rumit bagaimana cara membiayai partai. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mereka berpartai itu memang karena ideologi. Nah, jadi ketika mereka berpartai dan harus mengeluarkan uang untuk kepentingan mereka ikut kegiatan partai, itu bagi mereka nggak masalah. Secara kelembagaan, partai politik seperti di Australia, di New Zealand atau di Prancis tadi punya basis ekonomi nggak, basis usaha nggak? Ya, menariknya misalnya di New Zealand ya, di New Zealand itu kalau kita ke Sydney Airport itu ya, ada satu stand suku Maori dan Aborigin gitu. Yang di dalamnya tuh punya berbagai jenis produk dari suku Maori. Dan di Australia itu kan penghormatan terhadap suku Maori sangat tinggi. Karena New Zealand dan Australia dulu kan satu kesatuan gitu. Jadi mereka itu bilang bahwa tanah New Zealand itu adalah tanah leluhur, yaitu suku Maori. Jadi MP-nya juga adalah dalam satu parlemen itu minimal ada satu distrik itu ada 4 perwakilan dari suku Maori. Itu suku Maori itu kayak perwakilan dari masyarakat adat ya kira-kira. Masyarakat adat. Nah, itu dipilih atau diangkat, Mbak? Kalau mereka punya, karena mereka sudah berbaur dalam Partai Hijau ya, mereka melalui konvensi juga. Oke. Tapi mereka punya privilege, yaitu jumlah mereka lebih banyak. Kuotanya lebih besar. Kuota mereka lebih banyak di parlemen ya. Oke. Nah, salah satu yang menghidupi
kegiatan partai mereka itu adalah mereka punya usaha, business development. Nah, kalau kita sebutnya mirip-mirip koperasi lah tuh. Jadi mereka menjual beberapa kebutuhan produk ya. Jadi mereka mengkonsumsi apa yang mereka produksi dan mereka memproduksi apa yang mereka konsumsi. Nah, kalau orang hijau di Eropa dan Australia serta New Zealand ini, sepengetahuan saya itu memang konsisten. Kalau mereka bilang orang hijau, yang dari cara hidupnya sudah hijau gitu loh. Tidak memakai misalnya minyak dari sawit. Karena sawit itu dianggap merusak lingkungan. Betul. Dan mereka mengambil minyak kelapa atau minyak dari bunga matahari. Jadi mereka kalau minyak kelapa itu, mereka pakai ya? Mereka pakai. Karena tidak ada dampaknya terhadap persoalan ekologi ya. Dan sekarang kan juga mereka mengembangkan penghormatan terhadap bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Contohnya apa itu? Contohnya misalnya sawit dianggap banyak perusahaan-perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ada tindak kekerasan dan macam-macam. Termasuk perampasan lahan mungkin perampasan lahan, kemudian hal yang lainnya itu. Nah, sehingga mereka memang menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan destroy alam, tetapi itu juga tidak menghormati manusia dan lingkungan gitu. Nah, jadi karena mereka menggunakan produk-produk yang mereka konsumsi secara alami, makanya mereka memproduksi itu. Nah, misalnya di Perancis ada satu tempat pertanian yang dibangun oleh Partai Hijau Perancis. Itu masyarakat ke situ bawa kantong sendiri, belinya cabut sendiri, sayurnya gitu loh. Kemudian mereka bayar sendiri. Jadi mereka itu karena sudah mengidentifikasi sebagai orang hijau, ya cara hidupnya orang hijau gitu. Jadi konsisten ya. Konsisten menggunakan sepeda, kemudian memakai produk-produk alami, dan produk-produk alami itulah yang mereka produksi untuk konsumsi komunitas mereka. Nah, kalau itu yang juga kita terapkan gitu ya, di mana partai politik mempunyai usaha yang mandiri gitu secara ekonomi, ya itu tentu akan berhubungan dengan kekuatan politik dan ekonomi yang real kan. Jadi teman-teman di partai politik ya tidak lagi tidak bergantung secara tidak mandiri terhadap pihak-pihak yang akan menghancurkan. Mengintervensi. Oke, baik Mbak. Kalau tadi sudah merepresentasikan tentang pengalaman di Prancis ya, di New Zealand, di Australia. Kira-kira kalau melihat Eropa terus kemudian kita kembali ke Indonesia, menurut Mbak Alexa atau pendapat Mbak Alexa, sistem politik dan sistem kepartaian di Indonesia itu seperti apa kalau misalkan dikomparasi dengan yang ada di Eropa itu? Di Indonesia itu kok ruwet, orang mau berpolitik sangat sulit gitu loh, ya kan? Ada undang-undang partai politik, ada undang-undang pemilu, ada parliamentary threshold, ada presidential threshold gitu loh. Itu atau perilaku politik kalau di Eropa tadi orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai hijau sejak dari pikiran, ya kan, dan tindakannya itu konsisten, ya kan. Mereka tidak mau merusak alam, bahkan kalau kemudian mereka mengkonsumsi sesuatu pun hasil produksi tidak boleh berasal dari usaha-usaha yang melanggar HAM, ya kan. Usaha-usaha yang dilakukan dengan merusak lingkungan seperti sawit segala macam itu. Nah, kalau melihat di Indonesia ini, kira-kira Mbak Alexa pendapatnya seperti apa? Sistem politik, partai politik, ya kan, dan harapan-harapannya seperti apa? Politik di Indonesia ini. Silakan, Mbak. Ya, pertama kita terlalu banyak partai ya, Tum ya. Oke, terlalu banyak partai. Jadi dan terlalu banyak partai tapi ideologinya satu, konservatif. Ya kan, pro kapitalisme gitu loh. Ya kan? Itu persoalan itu, walaupun secara kuantitas banyak tapi kualitasnya cuma satu, ideologinya satu. Mereka pro terhadap kapitalisme, terhadap korporasi besar gitu loh, terhadap kapital besar gitu loh. Yang terjadi
seperti sekarang ini gitu loh, Partai Rakyat sulit untuk kemudian berpartisipasi dalam kontestasi politik gitu loh. Oke, lanjut Mbak. Iya, karena apa yang Tum sampaikan itu kan sesungguhnya sangat benar ya. Tetapi sekarang ini kan kita nggak punya apa yang mempersatukan kita gitu. Rakyat ini kan terlalu banyak yang harus dia ikutin gitu. Kita nggak pernah menyatakan ada satu ideologi gitu ya, satu ideologi yang kerakyatan, yang itu benar-benar kerakyatan gitu. Iya. Nah, jadi kalau ada partai yang bilang bahwa partainya untuk masyarakat yang kecil atau berideologi kerakyatan, tapi langgam politiknya tetap birokratis, gemuk, besar, tidak kerakyatan itu kapitalistik gitu. Persis. Misalkan ada partai yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partainya wong cilik gitu loh. Tetapi di parlemen mereka menyetujui undang-undang yang menghabisi kehidupan orang cilik gitu loh. Berbeda dengan di partai hijau tadi gitu loh. Partainya memperjuangkan perlindungan terhadap kelangsungan kelestarian alam gitu loh. Mereka konsisten. Di Indonesia tidak gitu loh. Ini partainya wong cilik tapi membuat undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan wong cilik. Dan di Indonesia itu kalau di Eropa tadi bahwa seseorang itu kalau sudah mengidentifikasikan dirinya ke partai politik berdasarkan ideologi, di Indonesia itu kira-kira yang merasa dirinya terafiliasi ke partai politik rata-rata itu hanya 20%, Pak. Yang 80% itu floating gitu loh. Jadi memang di sini ada situasi politik di mana kesadaran masyarakatnya itu belum ideologis itu. Saya orang cilik tetapi kemudian memilih partai yang konservatif. Mestinya kan orang cilik itu kan memilih partainya partai-partai progresif kan begitu. Nah di Indonesia itu situasinya seperti. Nah kira-kira menurut Mbak Alexa itu supaya kemudian ada perubahan konfigurasi politik ya, bahwa partai politik itu tidak hanya mewakili kepentingan kapital, itu yang dibutuhkan sekarang dan ke depan seperti apa gitu? Ya harus ada partai yang konsisten secara ideologis. Jadi kalau partai Prima misalnya kita ambil contoh ideologinya adalah kerakyatan gitu. Sebagai partai rakyat biasa yang ada pengharapan di situ, ada kejujuran, ada hal yang baru yang ingin disampaikan atau diterapkan di masyarakat, ya itu yang harus diperjuangkan. Sehingga dari ideologinya, kemudian cara berpikir seluruh anggotanya, cara kerjanya, langgam politiknya, cara hidupnya itu sama. Konsisten. Nah, yang tidak kita dapatkan pada partai politik yang ada di Indonesia sekarang ini kan nggak sama, nggak satu kesatuan. Ideologi yang kerakyatan, tapi cara kerjanya sangat kapitalistik. Nah, misalnya kalau contohnya partai hijau, kalau dia sudah mengidentifikasi dirinya sebagai orang hijau, pasti dia akan pilih partai hijau. Tapi kalau di Indonesia, dia orang cilik tapi memilih partai yang tidak menghormati hak-hak orang cilik. Nah, makanya itu. Nah, ini tugas dan beban berat sebenarnya bagi Prima. Bagaimana mengakuisisi semua pengharapan masyarakat Indonesia ini dalam satu kesatuan yang prima gitu ya. Yang tanpa celah, yang menghimpun seluruh kepentingan dan keinginan masyarakat Indonesia itu gitu. Jadi ya harus ada pembeda tuh antara partai-partai yang lainnya. Karena kalau Prima menjadi sama dengan partai politik yang lain, masyarakat tuh nggak punya harapan lagi. Nah, sosok-sosok yang akan ditampilkan oleh partai Prima itu adalah sosok-sosok yang berideologis gitu. Jadi saya seringkali mengatakan ke teman-teman saya ya di Prima bahwa musuh kita sekarang ini, musuh bangsa, musuh rakyat yang menjadikan kemiskinan, kemunduran, kesenjangan ini adalah oligarki. Nah, oligarki ini sekarang sedang berkuasa. Mereka menggunakan partai politik untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka, kepentingan kapital mereka. Saya mengatakan bahwa kalau kita ingin melawan dominasi partai oligarki,
tentunya pikiran, tindakan kita harus berbeda dengan anggota-anggota atau pengurus-pengurus atau pimpinan-pimpinan partai oligarki itu. Gitu loh, bahwa kader ataupun anggota ataupun simpatisan dan pimpinan Prima itu harus punya karakter, punya watak yang berbeda dengan partai-partai oligarki. Seperti yang Mbak Alexa tadi katakan bahwa seorang simpatisan, partisan, dan anggota bahkan ke pengurus itu konsisten gitu loh. Karena saya partai hijau, saya harus kemudian setiap pikiran saya, ucapan saya, tindakan saya harus merepresentasikan ideologinya partai hijau kan kira-kira begitu. Nah, saya juga di Prina ini menyampaikan ke kawan kita harus berbeda. Kita mau ngelawan oligarki kalau pikiran, tindakan, ya kan, ucapan kita sama dengan partai oligarki, apa bedanya kan begitu gitu loh. Jadi saya sangat setuju bahwa kemudian memang harus ada pembeda antara partai rakyat biasa dengan partai yang sekarang sedang berkuasa, yaitu partai oligarki gitu loh. Nah, di Indonesia ini sekarang kan sedang muncul partai-partai baru. Baru-baru ini ada Partai Buruh, kemudian sebelumnya ada Partai Gelora, Partai Umat, kemudian juga ada Partai Masumi baru atau Masumi Reborn, kemudian sebelumnya ada Partai Perkasa gitu loh, ya kan? Nah, itu situasi di dalam negeri kita seperti itu gitu loh. Tetapi kenyataannya kemudian bahwa masyarakat belum sampai ke tataran kesadaran yang ideologis, masih ke floating mass itu. Nah, kira-kira menurut Mbak Alexa itu karena Prima ini lahir dari rahimnya rakyat biasa dan ingin berjuang membebaskan ibundanya yang melahirkan, yaitu Ibu Pertiwi, rakyat biasa itu, kira-kira isian propagandanya, terus kemudian cara-cara berpropaganda itu yang paling efektif supaya bisa berbicara ke rakyat seperti apa, Mbak? Tapi kan harus juga dipahami juga tuh, ada rakyat biasa yang punya cita-cita tidak biasa. Ada juga rakyat biasa yang punya keinginan seperti orang kapitalistik. Jadi ya kita juga mesti paham juga karakter kita gitu kan. Ini kan kayak kalau kita ditanya, ngapain sih lu mau sama si dia? Oh, dia tuh baik gini-gini, atau oh dia tuh kaya gini-gini. Nah, jadi memang apa yang dimiliki oleh partai Prima ini itu harus dicari kelebihannya dibandingkan dengan partai yang lain. Dan itu yang diakumulasi sebagai modal sosial gitu. Untuk mendapatkan dukungan. Nah, tapi yang paling penting juga untuk menjadi partai yang tidak memburu rente atau tidak menjadi partai yang lumpen gitu ya. Ya kita harus punya kekuatan ekonomi tuh. Ekonomi yang real ya. Ekonomi yang berbasis kerakyatan atau azasnya gotong royong. Jadi tidak diasumsikan sebagai partai yang mencari keuntungan gitu. Jadi ada partai yang didirikan karena untuk keuntungan politik dan ekonomi. Karena kita tidak begitu kan. Kita didirikan atas dasar ideologi yang real gitu, yang jelas terahnya itu, ya, sebagai mandat dari rakyat gitu ya. Dan kita tidak akan mengemis atau tidak memungut remah-remah di pinggiran dari pusat-pusat kekuasaan gitu. Karena kita berkuasa secara politik dan kita berkuasa secara ekonomi. Makanya kita harus menentukan posisi politik kita dan juga kita harus merebut pusat-pusat kuasa ekonomi. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan itu adalah membangun koperasi. Nah, misalnya begini, apa yang bisa kita bangun koperasi? Misalnya, kita ini kan nggak punya salah satu contohnya aja ya Tum ya, kita nggak punya berapa data pangan yang real di Indonesia. Kita punya 77.000 desa. Nah, Prima itu ada di desa mana aja kan udah jelas datanya ada. Anggota partai yang ada di desa itu diminta untuk mengidentifikasi potensi-potensi komoditi. Nah, mereka kesulitan pasar, koperasi Prima yang akan
mencari pasarnya atau marketnya. Karena sebaik apapun komoditi, tapi kalau nggak punya marketnya, keok kita. Kemudian yang paling penting adalah mulai berpikir besar. Jadi cara berdagangnya itu cara berdagang besar. Pada masa penjajahan Belanda, orang Palembang aja udah berdagang ke Malaka dan Singapura kok. Masa kita yang sudah hidup di alam modern ini nggak bisa jual barang kita ke Singapura? Kalau kita mau tahu, kalau kita ekspor, kita tuh mampirnya ke Singapura dulu loh. Ngapain kita mesti mampir di Singapura? Iya betul. Prima yang harus membypass regulasi-regulasi buruk ini supaya ekonomi kita itu mantep gitu. Dan Prima menjadi partai yang diidam-idamkan atau yang ditunggu kayak Satrio Penyingit itu. Apalagi saya terus terang ya ini ya, dengan Ketum Jabo ini saya ini fans gitu. Apalagi kalau dia udah ngomong itu, luar biasa ini. Ini agak berat ini. Kita kan hanya mengekspresikan, mengartikulasikan apa yang kita rasakan, apa yang masyarakat rasakan. Tidak kurang, tidak lebih. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alexa. Ya, sama-sama. Bahwa begini, jadi tadi sudah memberikan informasi, masukan ya, bagaimana partai-partai di Eropa membangun keanggotaan, bagaimana mereka membangun ideologi, bagaimana mereka merekrut anggota yang mau jadikan wakil di parlemen, termasuk konsistensi. Memang kalau kemudian kita kembali ke dalam negeri, problem kita ya, perjalanan kita untuk sampai ke kesadaran Eropa itu masih sangat jauh. Walaupun memang kita punya karakter, punya sejarah masyarakat yang tentunya berbeda dengan yang ada di Eropa. Tetapi begini, bahwa sampai sekarang ini ya, dari Orde Baru ke Reformasi ya, itu yang harus kita pahami bahwa partai politik dan sistem politik belum ada perubahan. Sistem politik, partai politik masih digunakan oleh para pemilik kapital ya, pemilik atau orang-orang kaya gitu loh, untuk dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan mereka. Ya, dengan cara mereka mempengaruhi keputusan-keputusan regulasi yang ada di parlemen, mereka menguasai birokrasi termasuk regulasi-regulasinya. Artinya apa? Artinya walaupun sekarang ini banyak partai, seperti yang dibilang Mbak Alexa tadi, tetapi secara kualitatif ideologi sebetulnya partai-partai itu keperpihakannya sama. Bukan berpihak kepada rakyat banyak, kepada bangsa, tetapi kepada pemilik kapital. Dan mereka menghidupi partainya dengan menggunakan instrumen-instrumen ekonomi ya, dalam bentuk unit-unit usaha ekonomi. Misalkan mereka di pertambangan batu bara yang besar dalam bentuk korporasi, di perkebunan sawit, di kehutanan, di properti segala macam, untuk mengintervensi dan mendanai partai politik mereka. Ada masukan dari Mbak Alexa tadi bahwa partai politik yang progresif harus membangun basis dananya berdasarkan kekuatan anggotanya, gitu loh. Tentunya anggota-anggota partai politik progresif itu punya basis usaha, punya unit usaha, kemudian mereka dikonsolidasikan dan diintegrasikan dalam bentuk koperasi-koperasi, bukan korporasi, tapi dalam bentuk koperasi-koperasi yang nanti akan menjadi unit-unit usaha yang besar yang bisa menyaingi korporasi. Kalau partai besar itu didanai oleh duit-duit dari korporasi, gitu loh. Partai progresif harus didanai duit dari hasil gotong royong anggotanya, simpatisannya, gitu loh. Ini milik anggota, kalau korporasi itu milik individu. Saya pikir itu. Terima kasih Mbak Alexa. Ada yang mau disampaikan atau harapannya terhadap Partai Prima seperti apa? Ya, Partai Prima ini kan hadir di tengah kejenuhan ya, akan partai yang konvensional, yang berafiliasi pada oligarki gitu. Jadi kehausan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, yang menjadi pembeda, inilah yang menjadi
magnet yang akan mengikat semua rakyat gitu, semua hati rakyat sehingga mendapatkan dukungan. Jadi bagaimanapun kita kan butuh institusi, apakah itu partai ataukah organisasi yang lain yang berpijak ya pada kepentingan masyarakat secara luas gitu. Nah, harapan ini ditaruh pada beban dan pundak ketua umum dan kawan-kawan gitu, untuk maju bersama rakyat, besar bersama rakyat, dan akhirnya menjadi pemenang bersama rakyat. Salam dari saya, Adi Indriani Zuhri, Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia. Selamat ya Ketum. Oke, terima kasih. Tapi optimis kan Mbak? Optimis, Indonesia ini bisa kita perbaiki, bisa menjadi negara yang berdikari, yang demokratis, maju, adil, optimis kan? Optimis. Nah, saya pikir karena Mbak optimis, kami juga optimis, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, kita harus membangun kekuatan bersama. Betul. Ya kan, antara Prima dengan kekuatan-kekuatan lain, unsur-unsur lain termasuk Sarekat Hijau Indonesia. Saya pikir itu karena tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengeluarkan Indonesia dari kemunduran dan kegelapan sekarang ini. Hanya persatuanlah yang bisa mengubah Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih. Salam rakyat adil makmur, menangkan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.